Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Senin ya dimanapun Anda berada. Ini masih karma ya, menanggapi komentar saudara kita ya. Suami selingkuh. Nah, terus juga karma apa yang istri dapatkan ya Pak Ustadz? Dan berapa lama istri menjalani karma itu? Loh, karma itu panjang teman-teman. Tapi kita tidak boleh berpikir negatif ya. Jadi ketika Anda ini berhubungan berumah tangga ya, terus Anda ini kena masalah, sudah tidak usah berpikir negatif tentang pasangan Anda. Jalani saja ya. Risiko hidup itu seperti itu. Ya. Lah, yang perlu Anda sikapi adalah bagaimana supaya Anda ini bisa mendapatkan kemanfaatan ya ketika teman-teman weton Senin ini menjalani sebuah penderitaan di dalam kehidupan Anda. Ini harus ada kemanfaatan di dalam diri Anda. Intinya Anda harus mendapatkan manfaat dari keterpurukan yang Anda alami, dari keterpurukan yang Anda jalani. Ketika Anda bisa mendapatkan manfaat ya dari keterpurukan ya, dari sesuatu ya yang terjadi pada diri Anda, masalah-masalah otomatis ya, misalkan pasangan Anda yang kena karma, ya Anda yang menderita juga, ya. Kecipratan ya, ibaratnya kan gitu. Tapi berpikirlah positif ya. Di dalam masalah Anda ya, ketika Anda bisa sabar, bisa ikhlas ya, di situ ada perjalanan spiritual ya. Ati dapat memenang ya, itu sudah jadi pasangan Anda ya. Kecuali Anda sudah pisah ya, ya beda-beda nanti ya, karmanya sudah beda-beda, Anda tidak mungkin kecipratan ya. Kecuali Anda sebagai pelakunya gitu ya, menyakiti pasangan Anda ya, beda lagi ya. Jadi kalau Anda katakanlah Anda telusuri ya di dalam kehidupan Anda, oh saya ini tidak pernah melakukan dosa, karma, menyakiti seseorang, baik itu yang saya sengaja maupun tidak Anda sengaja, bisa jadi pasangan Anda yang melakukan ya. Sehingga berdampak pada diri Anda, karena Anda pasangannya gitu. Tapi kita tidak perlu berpikir negatif ya, ingat ya, kita tidak perlu seudon dengan pasangan Anda ya. Cukup kita tahu, oh ini gitu. Supaya apa? Supaya Anda ini bisa menerima gitu ya. Bisa menerima risiko atau balasan karma itu ya. Anda juga menanggung karma itu gitu ya. Soal karma ini berapa lama habisnya ya, teman-teman weton Senin. Yo, sejauh mana orang yang disakiti itu bisa sembuh gitu. Kita kalau pakai logika kan seperti itu ya. Ya. Saya menyakiti orang 5 tahun. Menyakitinya perbuatannya ya cuma sekali ya, 1 hari misalkan ya, atau enggak ada 1 hari ya, 1 jam misalkan ya, kita bertengkar curet akhirnya wis macam-macam ya. Akhirnya luka batinnya itu sampai 5 tahun misalnya. Saya akan juga mendapatkan balasan karma itu 5 tahun dan itu bahkan lebih ya, karena sesuatu balasan itu pasti lebih kejam daripada perbuatan. Itu sudah rumus alam itu seperti itu. Tidak percaya, coba ya, coba Anda rasakan. Loh iya teman-teman, balasannya. Saya dulu itu ya, ini cerita ya. Dulu itu disakiti teman-teman ya, disakiti itu. Saya cuma mengeluh ya Allah gitu loh. Wis enggak sampai enggak keluar ya, emosi itu enggak keluar ya. Ibaratnya itu kata-kata jelek itu enggak iso keluar ya. Mandek neng tenggorokan, mandek neng ati gitu. Saking loro gitu. Yang terjadi apa? Langsung ditabrak truk sikile cuklek. Apa ya gak medeni gitu. Jadi karma langsung. Ya, kalau seperti itu kan itu geni. Yang terjadi apa? Penyesalan ya, sampai detik ini ya. Itu saya menyesalnya. Kenapa kok saya tidak bisa mengendalikan sakit hati saat itu? Loh, sakit hati itu munculnya spontan teman-teman ya, spontan ya. Ibarat saya itu melihat langit itu ya peteng gitu ya, peteng wis. Lah, koyo peteng kabeh. Sampai ya orang-orang yang ada di sekitar saya ini ya, nah, itu sabar. Saya enggak kelihatan, dengar suara nih, enggak kelihatan. Coba sih ngomong gitu. Saking petenge, saking loro atine poteng itu. Dikabulkan doa apa batin yang sakit itu meluncur tabrak truk sikile cuklek.
Itu penyesalan saya itu ya. Saat itu ya tak datangi ya ke rumah sakit. Saat datangi ke rumah orang tuanya, wah digaploki ya. Itu digaploki ya. Padahal ya bukan apa? Bukan sama saya kecelakaannya gitu loh ya. Digaploki ya, Gus. Sampai dapat 1 tahun ya, saya datangi sudah menerima, dia minta maaf ya. Sekarang sudah meninggal dunia nanya. Hancur wis ya. Sejak saat itu hancur wis. Pamornya hilang, semuanya hilang. Ya, diambil sama Tuhan itu. Wah itu loh, kejamnya karma itu seperti itu. Ya. Tapi ketika saya mengetahui itu terjadi pada orang itu, saya menyesal gitu. Ya, sampai detik ini penyesalan itu ada. Ketika ingat itu penyesalan ada. Nah, ya. Penyesalan itu sangat. Nah, itulah teman-teman. Karma itu seperti itu. Pembalasannya lebih kejam. Nah, kedua saya juga pernah ya, mengalami itu juga. Saya yang disakiti. Ya. Disakiti itu, ceritanya disakiti itu. Nah, saya bisa sembuh dari rasa sakit itu 5 tahun. Ya. Bayangkan 5 tahun ini tidak waktu yang lama. 5 tahun. Tahun 2015 ya, 2007 ya, 2007 disakiti. 2011 ya. 2007 ya, 2011 ya mulai ada perubahan ya. Rasa sakitnya tapi yo terus ya. 2015 balasan karma itu terjadi pada orang itu. Ketika karma itu terjadi pada orang itu Tuhan itu seperti memberitahu gitu teman-teman ya. Ada temannya itu ya saya anggap adik gitu ya. WA saya kasih kejadian ya, yang mengerikan yang terjadi pada orang yang menyakiti saya tadi. Ya. Saya ceritakan kronologisnya. Ya. Dia tidak menyangka seperti itu. Betapa kejamnya orang yang melakukan itu kepada saya. Dan saat ini mengalami balasan. Saya itu menyesal teman-teman. Kalau tahu seperti itu, kenapa kok Anda melakukan perbuatan jelek? Ya. Dengan perbuatan karma tersebut ya. Akhirnya apa? Mengantarkan saya bisa lulus S2. Ya, bisa lulus profesi advokat. Mengantarkan saya kepada itu. Jadi saya ambil sisi positifnya ya, untuk bisa sembuh dari rasa sakit ya akibat perbuatan orang ya kepada diri kita, itu kita alihkan ya. Semangat kita ya, kalau kita larut di dalam rasa sakit ya kita akan sia-sia, kita tidak akan bangkit. Saya alihkan untuk bekerja keras ya, saya alihkan untuk bekerja cerdas ya. Saya sambil kuliah ya, kuliah S2 lulus ya 2011 ya. 2015 itu ya, pada saat itu saya ambil profesi advokat. Karena apa? Saya nazar dulu itu ya. Saya akan ya, karena saya dihina teman-teman ya. Waktu itu dihina ente-entean wis. Saya nazar, saya akan bangun ya kantor pengacara ya di Malang ya, di depan rumahmu ya. Itu saya kejar ya. Saya sudah melupakan dia, sudah lupa ya. Tapi obsesi untuk memiliki sertifikasi ya, pengacara ya, S2 itu tidak bisa hilang. Karena ketika itu hilang, saya akan ingat dengan kesedihan. Akhirnya saya dapat ya, saya kejar di Malang ya, tutup ya, di UNU Malang tutup. Ya, saya bekerja di Lumajang ya, Pasir Besi itu. Saya coba daftar di UNED, ketinggalan zaman, tutup ya, sudah 1 minggu. Pendidikannya sudah berjalan, gak bisa nyusul. Akhirnya saya pindah kerja ya di Surabaya 2015 ya. 2014 ya kerja di Surabaya sampai 2017. Pendidikan profesi advokat 2015 akhir. Ya.
ada pengumuman ya. Akhirnya saya datang ke UNER, ya, Universitas Airlangga. Di sana saya bayar, wis. Itu seperti jalan itu luceng. Ya, habis pendidikan, ya, habis pendidikan dapat sertifikat, sertifikatnya belum muncul ujian, ya. Jadi kita ini ya untuk daerah Surabaya kita ingin dipercepat gitu ya, dipercepat apanya sertifikatnya itu untuk dijadikan untuk buat daftar gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Akhirnya waktu itu saya langsung daftar, ya. Beberapa hari lagi, 1 minggu kemudian saya ujian, ya. 1 bulan lagi pengumuman kelulusan, tak lihat nama saya lulus gitu. Nah, itu yang terjadi tahun 2016 awal ya, Februari Maret kalau tidak salah, pelantikan ya, saya dilantik jadi advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya. Ya, bulan Januari itu sebenarnya ada ya, cuma saya tidak dikasih tahu sama teman saya gitu ya. Kalau ada pendaftaran, ya dia sudah daftar, dia sudah pelantikan sendiri ya, teman plek ya, anaknya sudah meninggal sekarang. Setelah dia lulus, dia WA saya, bro, aku mari pelantikan, lo kau nggak ngandani gitu. Akhirnya saya ikut gelombang kedua sama teman-teman saya yang tak hubungi semua, ayo wis bareng, seperti itu. Nah, pada saat saya sudah menerima itu ya, saya berpikir gitu loh ya, oh ternyata Tuhan ya dengan masalah yang saya hadapi ini mengantarkan saya untuk jadi seperti ini gitu. Untuk mendapatkan S2, untuk mendapatkan profesi. Jadi sesuatu itu ada hikmahnya. Jangan melihat sesuatu itu selalu negatif. Ini bagi yang disakiti gitu loh ya, bagi yang menyakiti ya. Ya ndak romane gitu ya. Ibaratnya hidupnya pasti berantakan gitu ya. Ya, mulai dari keluarganya ya, mulai dari keluarganya kacau, mulai dari orang tuanya. Ya mungkin anaknya ya kalau melihat video ini ya supaya dia itu sadar juga gitu. Jadi orang tuanya meninggal, orang tuanya pejabat, ya, orang tuanya pejabat, Yus tinggi lah ya, paling apa ya, dukure mayor itu apa, dukure mayor pokoknya pangkatnya. Nah, pokoknya dhisik itu komandan lah ya. Komandan nih, misalnya kayak Koramil, komandan Koramil, kayak Polsek, komandan Polsek gitu. Mengetahui itu zaman masih hubungan dengan saya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Hancur ya. Keluarganya juga hancur. Hancur kabeh wis total. Mengerikan teman-teman. Karma itu balasannya sangat kejam. Ini kan berdampak kepada pasangannya. Ya, atau pasangannya yang menjadi korban, sehingga dia akan mengalami kesedihan yang sama yang pernah saya alami. Itu loh, Tuhan itu seperti itu, adil. Jadi teman-teman nonton Senin ya, kalau Anda katakanlah disakiti, ditolimi ya, sudah ikhlaskan saja wis. Berpikirlah seperti yang saya lakukan ya. Itu sik loro sik sakno gitu loh ya. Ketika kita ini tahu ya balasan itu, pasti Anda akan dikasih tahu wis. Ini berkali-kali gitu ya. Ya, yang terakhir ini ya 2017 saya juga disakiti sama. Dan saya yakin Tuhan nanti akan memberitahu saya kalau karma itu berlaku kepada orang yang menyakiti saya. Pasti. Loh, saya sudah lupa sekarang, ya sudah lupa ya. Sama prosesnya seperti dulu ya. Ketika saya disakiti, ya saya harus berusaha untuk melupakan dengan melakukan sebuah aktivitas ya. Ya, salah satunya ya buat channel YouTube ini itu melupakan ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini juga dalam rangka untuk melupakan rasa sakit itu ya, untuk mencapai sebuah impian ya. Ya. Paham ya? Karena kalau kita ini tidak memiliki kesibukan ya, terus kita ini kena masalah, kena rasa sakit hati, itu rasa sakit hati itu akan menghancurkan kehidupan kita. Itu akan menghancurkan diri kita. Jadi rasa sakit itu akan menghancurkan diri kita.
Akhirnya apa? Yes, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya saya alihkan kepada sesuatu yang sifatnya positif, ya, memberikan motivasi kepada diri Anda. Jadi ini dalam rangka untuk menghilangkan itu. Ya. Lo butuh proses yang lama ya. Orang yang tersakiti, terzalimi itu butuh proses yang lama, butuh proses yang panjang. Dan itulah yang akan bisa menghapus rasa sakit itu, sehingga netral. Loh, sekarang ini netral saya. Nah, ketemu yang menyakiti saya, ya ibarat sudah itu tidak ada nyawanya. Gitu. Bukan nyumpai mati, ya sudah tidak ada nyawa, sudah hilang rasa gitu. Hilang rasa ini dari mana? Dari proses saya ya, mulai 2017, 18, 19, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, berapa tahun? Berapa tahun proses yang saya alami itu? Kira-kira ya. Kira-kira Tuhan melihat itu enggak? Gitu. Usaha saya untuk bisa keluar dari rasa sakit itu. Ya, itulah yang akan ditimpakan kepada orang yang menyakiti saya. Jadi kita tidak perlu memikirkan balas dendam lah apa, tidak perlu. Alam ini akan merespon. Ya. Kenapa? Anda untuk merubah, untuk keluar ya dari rasa sakit itu sangat luar biasa perjuangannya. Ya teman-teman ya. Saya katakanlah dari 2022 ya, 2021-22. Ada kasus yang saya tangani ya, sengketa pilkades itu menyita waktu saya selama 1 tahun itu full ya. Nah setelah itu ada kasus juga ya, kasus perceraian ya, saya anggap enteng lah perceraian ini. 3 bulan selesai. Nah setelah itu saya buat YouTube ya gitu ya, saya buat YouTube tentang perceraian juga ya. Ya channel ini ya, dulu channel ini tak hapus ya, saya ganti channel lagi. Nah, akhirnya ya saya buat channel Olah Sukmo, monetisasi ya. Masih banyak waktu luang saya tambahi ya. Channel kedua itu weton Senin, weton Selasa sampai 23 channel ya. Itu dalam rangka apa? Untuk menghilangkan rasa sakit. Saya buat berdiri saya secapek-capeknya, saya tidak peduli hasilnya bagaimana. Nah, itu tak imbangi dengan wirid, dzikir, yo poso sembarang kali. Loh itu loh, coba perjuangan seseorang ketika dia itu untuk bangkit dari rasa sakit itu seperti itu. Ya, ketika sekarang ini sudah netral ya. Ibarat malah saya sekarang ini kekurangan waktu gitu ya. Kurang waktu saja. Gitu. Coba channel ini ya, cuma membahas cuma 1 waktu saja apa? 1 video saja mungkin. mulai apa kemarin ini kan uploadnya cuma 1. Kan apa? Sudah kehabisan waktu. Nah inilah ya, rasa sakit ini akan dibayar Tuhan ya. Terhadap orang yang menyakiti saya. Wes percaya saya dengan itu. Ini tidak sekali ya, sudah 2 kali ya. Di dalam hidup saya. Yang pertama kontan ya, yang kedua 5 tahun ya baru ada kejadian. Yang ketiga ini belum. Ya saya tidak tahu ya, sudah putus hubungan ini. Nah itulah. Semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman weton Senin. Jadi kalau katakanlah ya pasangan Anda ya kena karma ya, Anda kena karma terus pasangan Anda pun akan mendapatkan dampak dari karma tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.